Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subsidiar ya, dihitung sejak kapan untuk PP 99. Ini karena kemarin saya menemukan SK dari hasil usulan itu tidak sesuai dengan pedoman yang kami terima. Setelah kami konfirmasi, ternyata ada jawaban yang memperjelas mengapa seperti itu. Nah, di sini dijelaskan macam-macam pelaksanaan subsidiar sesuai dengan peraturan yang terbaru, yaitu pada pedoman pelaksanaan hak bersyarat selama proses ini ya, transisi adanya undang-undang pemasyarakatan. Kita langsung saja ya. Pemahaman dari subsidiar dulu ya. Dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, subsidiar adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi. Misalnya, hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak bisa membayarnya. Tentu sudah tahu kalau yang sudah terbiasa punya keluarga atau sudah biasa mengurus, mungkin jadi pengacara ya, atau mungkin petugas, sudah tahu bahwa di situ subsidiar dikerjakan ketika dendanya tidak mampu bayar, ketika uang pengganti atau UP tidak bisa membayar, jadi menjalani subsidiar kurungan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa hukuman lain atau pengganti yang diberikan jika hukuman yang dijatuhkan tak bisa dipenuhi oleh terhukum. Seperti itu ya, paham harusnya ya tentang subsidiar. Nah, untuk yang SK sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, ini nanti dibagi dua ya, ada SK yang setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, ini yang sebelumnya dulu. Kalau ada SK sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka lakukan revisi SK ya. Karena melaksanakan asimilasi kerja sosial itu biasanya. Selanjutnya ini dihitung ya. Berdasarkan pedoman pelaksanaan hak bersyarat dalam masa peralihan, maka subsidiar dihitung sejak tanggal 17 Agustus bagi yang sudah mendapatkan remisi umum. Dan bagi yang belum mendapatkan remisi umum, maka pelaksanaan subsidiarnya terhitung mulai 16 Agustus 2022. Seperti itu ya. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa 2/3 masa pidana setelah 17 Agustus, maka subsidiar dihitung sejak 2/3 masa pidana. Jadi misal 2/3 masa pidananya masih September 2022. Tetapi sudah ada SK PB-nya. Nah, maka subsidiarnya dihitung sejak tanggal 2/3 itu. Nah, sampai di sini harusnya paham ya. Nah, di sini ada contohnya juga. Ini kita ke contoh ya. Yang pertama, contoh jika sudah mendapatkan remisi. Jadi pelaksanaan mulai tanggal 17 untuk subsidiarnya. Ini contoh ya, tanggal penahanan tanggal 31 bulan 12 2019. Lama pidananya 5 tahun, subsidiarnya 1 bulan. Ini biasanya narkotika ini. Tanggal bebas awalnya tanggal 31 bulan 12 2024. Ini penambahan 5 tahun ya, belum termasuk subsidiar. Nah, dari 2019 ke 2024 kan tambah 5. Kemudian jumlah remisi 10 bulan. Nah, ini kan remisi, ini tanggal bebas awal. Setelah dikurangi remisi, maka tanggal bebas akhirnya tanggal 6 bulan 3 2024. Ini dihitung menggunakan Telram ya. Kemudian nanti masih harus melaksanakan subsidiar. Nah, tanggal sidang TPP, karena ini mengajukan PB, tanggal sidang TPP-nya tanggal 26 bulan 7 2022. Jelas sebelum 17 Agustus ini ya. Tanggal 2/3 masa pidana dihitung itu ketemu tanggal 29 bulan 6 2022. Ini jelas juga sebelum 17 Agustus. Maka subsidiar denda itu dihitung sejak tanggal 17 bulan 8 2022 sampai tanggal 16 bulan 9 2022. Sekarang contoh belum mendapatkan remisi. Nah, untuk yang belum mendapatkan remisi, pelaksananya mulai tanggal 16 ya subsidiarnya. Nah, ini contohnya. Tanggal penahanan tanggal 18 bulan 2 2019.
lama pidananya 5 tahun, subsidinya 2 bulan. Ini kayaknya narkotika juga ini. Tanggal bebas awalnya tanggal 18 bulan 2 2024. Kemudian jumlah remisinya ini dapat 4 bulan. Nah, ini belum mendapatkan remisi umum 17 Agustus 2022. Karena belum dapat, maka penghitungannya di tanggal 16 itu. Tanggal bebas akhirnya tanggal 21 bulan 10 2023. Nah, ini dari tanggal bebas awal dikurangi remisi yang didapat. Kemudian selanjutnya tanggal sidang TPP-nya. Nah, ini sudah di sidang TPP sejak tanggal 4 bulan 10 2021. Tapi tidak mendapatkan remisi umum 2022. Jadi walaupun tanggal 2/3 masa pidananya itu tanggal 18 bulan 2 2022, maka pelaksanaan subsidiarnya mulai tanggal 16 bulan 8 2022 sampai tanggal 15 bulan 10 2022. Sekarang contoh bagi yang 2/3 masa pidananya setelah 17 Agustus 2022. Nah, tanggal penahanan di sini tanggal 24 bulan 1 2019. Lama pidana 8 tahun, subsidiar 5 bulan. Ini kayaknya narkotika juga ini. Tanggal bebas awalnya tanggal 24 bulan 1 2027. Karena tinggal ditambahkan ya, tambah 8 tahun dari tanggal dari tahun 2019 tahun 2027. Jumlah remisinya 7 bulan 15 hari ya. Nah, ini yang didapat sekian. Tanggal bebas akhirnya tanggal 13 bulan 6 2026. Tanggal sidang TPP-nya tanggal 10 bulan 7 2022. Tanggal 2/3 masa pidana ini tanggal 6 bulan 10 2023. Ini kalau dilihat di sini ya, tanggal sidang TPP-nya lebih awal, tapi pelaksanaan 2/3-nya masih tanggal 6 bulan 10 2023. Masih tahun depan. Subsidiar dendanya, maka karena ini masih 2/3-nya masih lama, maka pelaksanaan subsidiarnya mulai tanggal 6 bulan 10 2023 sampai tanggal 15 bulan 10 2023, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang SK setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, ini di sini kami menemukan perbedaan dengan yang dijelaskan pada pedoman pelaksanaan hak bersyarat. Jadi dibuatlah video ini. Nah, di sini kategorinya belum mengajukan PB, jelas ya ini. Kemudian bisa juga sedang proses PB, sudah melengkapi penjaminan, kemudian surat pernyataan, sudah dilitmas PK Bapas, misal sudah ada sidang TPP, sudah diusulkan SKPB tapi belum ada SK ya. Nah, jika 2/3 masa pidananya lebih awal daripada tanggal sidang TPP ya, 2/3-nya lebih awal. Misal walaupun itu di bulan 7 2022 misal ya, tapi ternyata sidang TPP-nya itu baru kemarin bulan September misal, maka subsidiar dihitung sejak tanggal sidang TPP. Jadi bukan dari tanggal 17 Agustus seperti itu tidak berlaku. Setelah dikonfirmasi katanya karena PP 99 ini tidak dihapus. Yang dihapus adalah asimilasi kerja sosial. Memang perhitungannya kalau memang terlambat itu perhitungan asimilasi kerja sosial itu terhitung dari tanggal sidang TPP. Jadi mungkin dasarnya itu jadi hanya asimilasi kerja sosial yang dihapus. Sedangkan untuk subsidiarnya tetap berlaku dalam hitungan jika terlambat terhitung dari tanggal sidang TPP. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Jika tanggal sidang TPP lebih awal daripada tanggal 2/3 masa pidana, maka subsidiar dihitung sejak tanggal 2/3 masa pidana. Karena 2/3-nya belum lewat. Nah, ini lebih menguntungkan ya. Jika sidang TPP-nya lebih awal, lebih menguntungkan ini. Nah, jadi terhitung sejak 2/3 masa pidana menjalankan subsidiar, seperti itu.
Nah, ini contohnya ya untuk yang lebih awal sidang TPP-nya. Tanggal penahanan tanggal 11 bulan 7 2018, lama pidananya 7 tahun, subsidiarnya 6 bulan. Tanggal bebas awal tanggal 11 bulan 7 2025, jumlah remisi tidak ada. Tanggal bebas akhirnya tanggal 11 bulan 7 2025. Tanggal sidang TPP-nya ini tanggal 28 bulan 9 2022. Dan tanggal 2/3 masa pidananya ini tanggal 8 bulan 3 2023. Nah, tanggal sidang TPP lebih awal ini ya, September kemarin, tanggal 28 September kemarin. Sedangkan tanggal 2/3-nya masih nanti bulan 3. Jadi subsidiarnya dihitung sejak tanggal 2/3 masa pidana, yaitu dari tanggal 8 bulan 3 2023 sampai tanggal 4 bulan 9 2023. Nah, ini sekarang contohnya bagaimana jika lebih awal 2/3 masa pidana. Nah, di sini saya contohkan dari yang SK yang kemarin ya, yang berbeda, tidak sesuai dengan pedoman, namun sudah dijelaskan penjelasannya. Tanggal penahanannya tanggal 13 bulan 7 2019. Lama pidananya 6 tahun, subsidiar 2 bulan. Tanggal bebas awalnya tanggal 13 bulan 7 2025 karena ditambah 6 tahun ya. Kemudian jumlah remisinya 11 bulan 15 hari. Tanggal bebas akhirnya tanggal 2 bulan 8 2024. Ini setelah dikurangi remisi ya. Kemudian tanggal sidang TPP-nya, ini sudah sidang TPP kemarin pada tanggal 30 bulan 8 2022. Nah, tanggal 2/3 masa pidananya padahal itu lebih awal dari 17 Agustus kemarin ya, lebih awal dari sidang TPP kemarin, yaitu tanggal 28 bulan 7 2022. Kalau berdasarkan pedoman itu harusnya tanggal pelaksanaan subsidiarnya mulai 17 Agustus 2022. Namun ternyata penjelasan dari pusat untuk pelaksanaan subsidiarnya bagi yang sudah diundangkan itu setelah terhitung dari sidang TPP, tanggal sidang TPP baru melaksanakan subsidiar seperti itu. Tapi bila sebelum adanya undang-undang, ada SK-nya direvisi, maka terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2022 jika sudah mendapatkan remisi umum 2022 dan 16 Agustus jika belum mendapatkan remisi umum tahun 2022. Nah, jadi untuk masalah yang ini maka subsidiar dihitung sejak tanggal sidang TPP, yaitu mengacu pada tanggal 30 bulan 8 2022, bukan pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Jadi subsidiar denda itu dilaksanakan sejak tanggal 30 bulan 8 2022 sampai tanggal 29 bulan 10 2022. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya, karena banyak yang menanyakan mengenai subsidiarnya ini sejak kapan, mulai kapan terhitungnya. Jika terlambat ini bagaimana? Nah, ini penjelasannya yang sudah real karena sudah ada contoh SK-nya juga yang sudah turun ya. Jadi yang menanyakan bisa mempelajari tentang subsidiar ini, atau nanti jika memang ada yang masih menanyakan di kolom komentar tentang subsidiar. Jika sudah terlambat, nanti akan saya arahkan ke video ini. Jika ada yang ingin tanyakan dari penjelasan ini ya, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.